Halo, balik lagi sama gue Billy. Pertama-tama yang gue lihat dari smartphone ini tuh penampakannya so familiar. Jadi tahun ini tuh somehow dari segi desainnya, bentuk desainnya ini Samsung tuh mengeluarkan yang mirip-mirip. Jadi si A series ini dikeluarkan dengan bentuk yang mirip sama S23. Yang mana nggak itu doang. Misalnya dia A34, A54 semua mirip-mirip semua bentuknya kayak gini. Ya hal itu sih ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya juga. Hal itu yang bakal kita bahas juga di sini. Ngomong-ngomong, yang satu ini tuh Samsung A24. Ya oke, jadi seperti biasa, smartphone ini pasti bakalan gua tes main game juga. Karena ya buat ngetes performanya itu paling pas itu dilihat pas kita lagi main game. Dan biasa gue pakai 3 game buat tes smartphone yang satu ini. Mobile Legends, Call of Duty Mobile, dan Genshin Impact. Dipakai main 3 game ini, 2 game yang pertama itu si Mobile Legends dan CODM lancar-lancar aja, enak, mulus dipakainya, dipakai push lain juga nggak ada masalah, dia lancar, responsif, pokoknya mantap lah. Mobile Legends-nya sendiri itu bisa di settingan high, walaupun settingan ultranya dia nggak nongol di sini. Tapi ya settingan high juga udah oke sih. Yang penting kan dipakai nyaman ya. Dan untuk si CODM sendiri dia tuh ada di settingan medium dengan frame rate-nya medium juga. Bisa enak gitu karena dia tuh sudah menggunakan layar yang Full HD Plus, Super AMOLED display 6,5 inch. Makanya di luar ruangan pun juga dia dipakainya nyaman. Di paparan sinar matahari juga dia tetap nyaman dengan tingkat kecerahan yang sampai di 1000 nits. Dan nggak sampai di situ doang. Dia tuh nyaman juga dipakai main karena layarnya ini tuh sudah 90 Hz dan juga memiliki brightness eye care display. Mantep kan di situ. Cuman ya kekurangannya itu ada di bagian bezelnya ini yang kalau misalnya kita lihat nih, dia masih berasa, gue sih at least kalau pas melihat ini berasanya dia sedikit agak tebel untuk ukuran smartphone zaman sekarang ya, tapi ini nggak terlalu jadi masalah sih. Dan yang satu ini juga sudah memiliki NFC dan pastinya di double tap ini layarnya nyala. Mantap. Nah, layar tuh udah oke, tapi nggak sampai di situ doang dong. Jeroan juga pasti mendukung untuk performa yang oke. Dan yang satu ini tuh dia sudah menggunakan chipset Helio G99 dan dengan GPU Mali G57 MC2. Nah, dengan yang satu ini dia memiliki storage dan RAM yang dipakai itu di 128GB dan RAM-nya di 8GB. Masih ada RAM plusnya juga sih, tapi ya nggak perlu digunain juga kalau nggak perlu ya, nggak sampai terpaksa gitu. Ya 8GB sudah cukup oke lah, sudah cukup gede juga. Dan dengan jeroan seperti ini tuh dia ada di kisaran harga sekitar 3,5 jutaan aja kembalian koin. Tapi di A24 ini tuh dia masih LTE ya, dia belum 5G. Jeroan itu ya nggak jauh-jauh dari benchmark. Nah, yang satu ini skor Antutu benchmarknya itu ada di 374.352. Dan buat benchmark 3D Mark Slingshot Extreme-nya dia ada di 2.488. Dan yang terakhir itu di Wildlife-nya dia ada di skor 1.121. Ya oke lah untuk level smartphone, ini masih tergolong entry level ya. Nah, terakhir Geekbench-nya. Geekbench 6 ini dia skor buat single core-nya dia ada di 741. Dan buat multi core-nya dia skornya ada di 1998. Mantap. Pastinya kita tes performanya juga saat menggunakan stress test. Jadi ini skornya saat kita pakai stress test di Wildlife stress test dia ada di 99,6%. Mantap kan tuh. Jadi dia tuh cukup stabil untuk penggunaan ya saat berbeban berat juga ya. Ya kalian mungkin bingung, dari tadi gue udah sebut di awal gue tes pakai 3 game dan yang gue sebut dari tadi itu baru 2 game doang. Yes, soalnya pas gue pakai main Genshin Impact dia di settingannya itu by default udah langsung di settingan low. Nah, pas dipakai main itu nggak terlalu mulus, nggak sampai nggak enak gimana sih, masih bisa dipakai main, masih lumayan oke, cuman memang kurang smooth aja, tapi ya masih acceptable. Ya gua nggak nyangka juga di smartphone seperti ini, di level segini, dia masih bisa dipakai main Genshin Impact, masih oke, walaupun sedikit kurang, tapi masih bisa dia nyaman lah dipakai minimal buat story-storynya, buat main, buat action dia masih oke. Cuman yang gue berasa unik sama smartphone yang satu ini tuh, nah jadi pas gue hajar dia pakai stress test, which is pas di stress test itu kagak berasa panas-panas gimana, masih cenderung adem malah, masih aman. Tapi anehnya pas dipakai ngetes main Genshin Impact, ya mungkin makanya kan gue bilang dipakai ngejam ini bakal terlihat buat pengetesan performa. Makanya pas gue pakai ngetes Genshin Impact di sini baru deh berasa
agak berasa panas-panas ya gimana gitu, anget-anget panas. Suhunya pun bisa nyampe di kisaran sekitar 44 derajatan gitu di bagian atas ininya ya, atas. Bagian bawahnya sih cenderung lebih adem. Mungkin di mana letak prosesornya, chipsetnya di situ yang akan berasa lebih panasnya. Ya walaupun demikian dia dipegang dan dipakai main sih masih oke-oke aja dengan suhu yang seperti ini. Ya suhu agak tinggi sedikit tapi dipakai masih oke. Nah next kita ke body. Yang mana tadi gue sebut-sebut ada poin plus dan minusnya. First kita mulai dulu dari SIM cardnya sendiri. Dia buat slot SIM cardnya dia ini gue demen karena dia sudah menggunakan dedicated slot buat dual SIM-nya dan masih ada satu slot lagi buat SD card tambahan micro SD maksudnya. Di bagian atasnya itu dia ada lubang untuk mikrofon dan di sebelah kanannya ada tombol volume dan tombol power yang disertakan fingerprint sensor juga di situ. Nah di yang bagian bawahnya ini yang lumayan lengkap, dia ada lubang speaker dan ada ya biasa buat chargingnya. Si Type C-nya ini ada lubang mikrofon juga. Dan di sini nih yang udah agak jarang, di sini masih ada lubang untuk combo audio jack-nya yang tidak disertakan juga di paket penjualan. Ya jadi udah charger nggak ada, ini juga nggak ada. Ya demi menghemat biaya produksi ya. Dan oh ya ngomong-ngomong soal speakernya, dia tuh setelah gua tes dan coba-coba denger, ya ini sih masih berasanya dia mono speaker aja. Jadi speakernya cuma satu di bawah doang, tidak support stereo, kan bisa stereo sini dan sini. Nah ini baru sini doang. Ya untuk di level segini dia masih oke lah, acceptable. Dan untuk dalam paket penjualannya sendiri cuma disertakan kabel C2C dan biasa pin buat SIM tray ejector. Nah susah ngomong. Buat bodinya sendiri karena memang semuanya itu dibikin mirip-mirip gini, jadi itu agak nyaru-nyaru kalau dilihat sekilas. Walaupun klaimnya sih warnanya beda-beda. Jadi untuk yang setiap seri-serinya itu memang dikeluarkan warnanya beda-beda dan materialnya pun berbeda. Buat yang A24 ini, dia tuh ada warna silver yang rada hologram gitu juga, ada warna black yang kalem gelap, dan yang satu ini tuh light green. Light greennya juga rada ada hologram gitu. Sebenarnya ini warnanya memang eye catchy, bagus juga, dan buat dipakai anak muda, ya ini cocok sih warna kayak gini. Oke, agak norak dikit, oke lah ya, namanya juga masih muda. Tapi siapa sih yang hafal warna apa yang dipakai untuk seri yang mana? Ya, dan materinya pun juga baru berasa bedanya kan pas dipegang. Which is yang satu ini dia masih menggunakan material yang plastiki lah, berasa plastiknya. Untuk yang A-series golongan entry sih memang kelihatan dapat boost penampilan ya. Jadi karena nyarunya itu loh. Nah dia tuh dapat boost penampilan kan jadi seperti S23. Tapi di sisi sebaliknya itu si S23-nya itu karena nyarunya itu juga akan ada dampaknya juga kan. Orang bakal nyangkanya kalau yang nggak hafal dengan warna-warnanya gitu. Ya karena mirip-mirip aja sih yang udah punya S-series dengan beli harga semahal itu bisa nyaru juga disangka A-series gitu. Walaupun hal yang satu ini sih bisa dipakai buat ngeprank maling juga ya. Kalau maling mau ngeprank kan disangkanya dia bakalan maling yang S-series, ternyata dapatnya cuma A-series entry pula. Ya plus minusnya sih ada di situ aja. Dari sisi impressionnya buat pemilik S-series, yang mana orang jadi bisa berpikir kan, untung-untung kalau berpikirnya yang si A-series ngikutin S-series. Tapi bisa aja orang jadi berpikirnya S-series yang ngikutin A-series kan. Walaupun demikian ya ini sih overall memang tetap oke juga. Mungkin dalam hal ini dari Samsungnya bisa ikut kasih penjelasan di kolom komentar bawah. Jadi orang bisa semakin mengerti kenapa Samsung memberikan desain yang mirip-mirip di tahun ini. Terakhir buat hasil fotonya sih menurut gue cukup bagus. Warnanya hidup dan dia vibrant juga, detailnya juga dapet, dan gue sih cukup demen deh dengan hasil tangkapan gambarnya. At least ya buat mata gue sih ini masih kelihatan cukup asik. Di sini juga dalam kondisi low lightnya dia masih kelihatan cukup oke. Tangkapannya masih jelas, ya warnanya dan detailnya pun masih ketangkap juga masih oke. Kualitas buat tangkapan videonya juga oke. Aman buat dipakai vlogging. Ditambahin juga memang di sini dia sudah memiliki OIS dan VDIS. Jadi tambah aman lagi tuh kalau dipakai ngerekam sambil jalan kayak gitu. Ya, jadi ini hasil perekaman videonya dari kamera depannya. Dan ini juga suara yang masuk ya. Jadi kalau lagi dipakai vlogging sambil jalan kurang lebih seperti ini. Ngomong-ngomong yang satu ini tuh dia menggunakan 3 kamera tuh yang kayak tompel udah kelihatan di sini.
Nah, 3 kamera belakang ini, ya satu ini flash lah ya, 3 kamera belakang dengan kamera utama di 50 megapiksel, dan kamera ultrawide-nya di 5 megapiksel, dan masih ada kamera makro juga di 2 megapiksel. Kamera selfie-nya juga ada satu aja di depan, which is dia 13 megapiksel. Cuman kalau pas foto di kondisi yang low light kayak gitu sih, gue berasa dia agak kurang responsif gitu ya. Jadi misalnya pas kita lagi ngambil foto nih, di kondisi yang low light, ditekan tombol jepretnya kayak gitu tuh, nggak ada feedback apa-apa. Jadi gua nyangka itu, oh jangan-jangan ini nggak ketekan. Ternyata itu tuh sedang memproses. Dan baru setelah lewat beberapa waktu, ya nggak terlalu lama, dia baru ada jepretnya gitu. Ya hal itu kan jadi agak gimana ya, jadi kalau misalnya kita nggak ngeh, dan kita udah gerakin fotonya, kameranya dia jadi goyang, atau objeknya gerakan, karena dia kurang cepet, dia jadi ya hasilnya goyang gitu juga. Kurang oke lah, tapi ya dalam hal ini masih bisa diperbaikin dari software update seharusnya. Update softwarenya sendiri itu Samsung sudah memberikan ketenangan bagi para penggunanya, karena di level smartphone yang seperti ini aja tuh sudah memberikan 4 kali OS update dan sampai dengan 5 tahun security update. Jadi ini smartphone tuh masih aman banget buat dipakai sampai 5 tahun dan lebih secara teori. Baterainya juga di sini sudah oke, sudah seperti standarnya smartphone Samsung pada zaman sekarang ini ya, dia sudah menggunakan yang 5000 mAh. Lumayan berasa tahan lama pas dipakai, karena pas gua pakai Mobile Legends gitu, main Mobile Legends, nge-push rank segala kayak gitu, sampai jari pegel aja baterai itu kagak habis berasanya. Jadi ya di situ juga poin plusnya juga di sini. Efisien dalam hal penggunaan baterai. Jadi pas dipakai Mobile Legends selama satu game kurang lebih 15 menit gitu, dia tuh turunnya di 4% aja. Dan kalau pas gue pakai CODM, satu game multiplayer gitu, sekitar 8 menitan dia tuh turunnya di 1% aja loh. Nah, terakhir pas dipakai Genshin Impact nih, gue pakai main selama 20 menit. Dia makan baterainya sih di 6% aja ya. Ya, not bad lah. Pas ngecas juga yang satu ini berasa cukup cepat, karena dia tuh sudah menggunakan yang 25 watt fast charging. Yang chargernya nggak disertain itu. Ya, walaupun demikian, kalau misalnya kalian ngincer smartphone ini saat ini, katanya sih sedang ada bundling gitu dengan travel chargernya dari Samsung. Ya, gue sih semoga aja itu bundlingnya dengan travel charger yang 25 watt ya, jangan yang 15 watt. Kan jadinya gimana gitu, underperformance lah kalau yang dicolokin yang 15 watt di sini. Tapi itu pun selama persediaan masih ada ya. Anyway, ngecasnya sendiri dia tuh buat dari 15% sampai dengan 50%, cuma perlu waktu sekitar 25 menit aja. Cepet kan itu? Dan buat sampai full ke 100%-nya dia masih makan waktu sekitar di 1 jam 20 menit aja. Oke lah segitu. Tapi itu give and take ya, kurang lebih. Nggak selalu fix waktunya akan segitu. Ya bisa lebih cepet, bisa lebih lama juga, tergantung penggunaan. Jadi kesimpulan gue buat smartphone yang satu ini, Samsung A24, dia tuh di range harga seperti ini udah cukup oke lah, karena memang dipakai main game juga nggak ada kendala yang gimana banget. Overall dia masih nyaman buat dipakai main game, dan layarnya pun dia sudah menggunakan layar yang oke, which is Super AMOLED display, udah enak dipakainya. Dan buat hasil pemotretannya dan videonya, foto videonya, dia juga hasilnya menurut gue udah cukup memuaskan. Ya dari sisi itu juga udah oke. Selain dari itu, baterainya yang dia bisa somehow nge-tweak jadi berasa efisien aja gitu penggunaan baterainya, bisa tahan lama. Diklaim sih bisa nyampe 2 hari katanya penggunaan untuk baterai di 5000 mAh ini. Tapi ya kita lihat aja. Buat kalian yang udah punya pengalaman boleh tulis di bawah ya. Dan yang pastinya untuk OS Plus security update-nya yang sudah sampai 4 kali dan sampai 5 tahun itu, nah disitu juga sudah mantap tuh. Tapi yang gue berasa agak sayangnya itu karena yang satu ini tuh belum sampai 5G, dan belum ada IP ratingnya juga di sini. Ya, jadi penggunaannya kudu hati-hati ya kalau misalnya pas hujan. Kita juga perlu bisa mengatur ekspektasi lah dalam memilih dan menilai suatu gadget juga. Yang mana dari sebuah gadget itu memang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, selama kekurangannya masih bisa kita tolerir, yang satu ini masih bisa masuk dalam pertimbangan kalian juga nih. Oke, so sekian aja review singkat dari Kika buat Samsung A24 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Dan untuk saran dan komentar, boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.